Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Ya, ini ada kasus kopi itu oleng ya. Jadi naikannya itu kayak oleng, kayak naik turun, shocknya itu, setirnya itu kanan kiri kayak naik turun, kayak setirnya juga gak stabil ya. Yang jelas permasalahan di kemudi. Nah, masalah di kemudi itu ada banyak faktornya ya. Kemudi yang tidak stabil. Nah, itu bisa dari bearing sini. Ini. Nah, tapi ini bearingnya masih kenceng. Nah, ini bisa. Terus masalah di komstir udah mulai kalah. Itu bisa. Terus masalah di shock. Nah, jadi motor ini nanti akan kita cek semuanya ya. Nah, kalau masalah di shock biasanya itu shocknya itu bocor sebelah. Nah, bocor sebelah itu oli shock itu nggak imbang ya, kanan kiri itu nggak imbang. Jadi dia oleng naik turun, itu biasanya kayak gitu. Terus komstir, kalau komstir itu biasanya nahan batek ya. Jadi di setir itu misal kita belok kanan itu agak berat atau kiri agak berat. Kalau nggak berat dia bunyi, kalau kena lubang bunyi cetuk 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 kayak gitu. Nah, terus ada masalah lagi yaitu ban. Nah, kalau ban donat yang kayak gini itu kalau gundul itu biasanya itu terasa oleng. Tapi kalau shocknya normal semua ya nggak oleng sih. Cuman terasa di kecepatan tinggi itu nggak oleng. Nah, ini kalau kita lihat ya, batiknya ini kan sama yang sebelah sini itu gundulnya lebih banyak sini ya kan. Ini masih kelihatan batiknya, tapi yang sini udah sampai pinggir, berarti kan makannya sebelah. Nah, biasanya kalau makan sebelah itu kuota oli di kanan kiri, kuota oli shocknya itu nggak imbang. Oke, ini coba cek komstirnya ya. Nah, kalau kita cek komstirnya, konesnya itu masih kenceng, nggak ada bunyi cetuk-cetuk, itu nggak ada. Nah, oke, sekarang kita buka ya. Oh ya, buat teman-teman yang nggak punya, misal mau nyervis shock mas, aku nggak punya kunci L sini, misal ya, nggak punya kunci L bintang ini ya, starbitnya ini T40 ini nggak punya, itu bisa nggak bisa dengan cara melepas kampas. Nanti saya kasih triknya. Nah, untuk kali ini kita langsung mungkin saya fokus di bagian pengecekan di bagian shock breaker aja ya. Untuk komstirnya nanti tetap saya ganti, tapi nggak saya videoin karena durasinya terlalu panjang ya. Nah, ini salah satu contoh ketika saya mau melepas ini kepala babi, karena kan shocknya mau kita lepas full ya. Jadi otomatis ini kan mau saya lepas full, saya turunkan yang jelas. Kalau motornya motor bebek yang kayak Supra apa, nggak usah dilepas full juga bisa dilepas, bagian tabungnya itu bisa, tapi alangkah baiknya full ya. Nah, kalau nggak bisa lepas full itu dilepas ini sama ini. Caranya kayak gini. Nah, ini kita buka baut. Ini mau Supra mau apa yang pakai baut L bisa semua. Yang 2 baut 1 baut tetap bisa menggunakan trik ini. Nah, ketika kampas ini udah bisa dilepas, ini kaliper ini itu bisa kita lepas. Ini kok ya. Nah, kayak gini. Nah, akhirnya kan ini bisa kita cabut. Nah, walaupun kita nggak punya kunci starbit ini. Nah, sekaligus kita nanti bisa tambahin gemuk atau grease di bagian sini. Oke, udah tahu ya triknya. Tinggal kalau untuk Scoopy atau Beat tinggal kita lepas baut ini untuk
ngecek shock breaker. Nah sekarang nanti saya akan kasih tahu perbedaan kenapa kok di motor ini bisa oleng. Nah nanti saya akan kasih tahu cara ngecek shocknya, shock itu imbang atau enggaknya itu bagaimana. Oke, kita lepas dulu ya di baut atas 14 kanan kiri ya. Nah ini terlihat di bagian sini kan, nah, ada kayak gini, berarti kan grilnya udah mulai bocor, rembes lah, belum parah tapi ya udah mulai rembes. Nah sekarang kita genjot sekuat-kuatnya sampai mana dia bergerak. Nah ini kan batas di baut ya, jadi batas segini, paling enggak normalnya shock bagusnya itu segini ya, bergeraknya ini sampai sini, mepet lagi nggak apa-apa ya segini. Semakin banyak pergerakannya, semakin jauh itu biasanya semakin lembut. Kalau semakin sedikit pergerakannya biasanya shocknya agak keras. Yang penting kan nggak geduk ini ya. Coba ya. Bisa mungkin loh. Sering cilik kalau. Yes. Oke ya, di sini ada bekasnya. Nah, sampai sini ya. Dan nanti ini kita samakan dengan yang sebelah kanan, harus sama. Kalau nanti yang sana kok misal lebih pendek atau lebih tinggi, berarti dia nggak imbang. Nah, ini terasa yang ini udah geduk dia. Dirasa itu udah deg-deg gitu. Ini rasanya udah wes geduk. Jedok teman-teman. Sekarang coba kita tes di sini ya. Sininya. Nah, dari sini. Nah, ya kan kalau kita lihat garisnya. Ini samakan ya. Nah, ini gambarnya rodok backlight. Depannya. Ya. Jadi kalau dari sini sudah dilihat ini masuknya kan sampai sini, sedangkan ini lebih tinggi. Jadi yang sebelah kanan itu ngesoknya itu lebih jauh, yang ini agak pendek. Nah terserah kita ngukur mau disamakan yang ini bisa, seperti ini juga bisa. Tapi kalau ini geduk, jadi kemungkinan olinya ini udah habis yang sebelah kanan. Nah, jadi harusnya shock itu kanan kiri pergerakannya itu sama. Misal mentok ini, misal aja, misal tadi kita coba cek suspensinya ya, itu kita mentokin gitu ya, itu kok sama segini, yang segini harus sama gitu. Misal ini salah satu contoh lah, misal kayak gini garisnya harus sama kayak gini, itu baru imbang. Nah mengenai kuota dalam sini, kuota oli yang sama itu belum tentu imbang ya, karena kadang kan tabungnya masih ini ori ini KW kan kayak gitu. Tapi kalau sama-sama ori, pernya sama-sama ori, semuanya masih ori semua, olinya sama itu ya biasanya ya pergerakannya itu juga sama. Kalau sama-sama ori kita ukur sama, misal 60 semua, 70 semua nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat pipanya udah salah satu gantian atau pernya, itu nggak bisa kita ukur sama olinya. Patokannya kayak gitu. Yang penting itu pergerakannya ya. Setelah kita pasang kita coba harus sama. Oke, saya akan bongkar tapi lewat bawah dulu ya. Jadi kalau dirasa masih bersih, ini kan pipanya nggak ada berat, kemungkinan nggak ganti pipa ya, kita bisa bongkar tabung aja. Jalan mantan ya. Normal, tapi wonten. Ora kan. Berarti nopana diketok. Diketok-ketok ben karate ucul.
Oke, ini lagi sitap ya oli nih, dituntek ini. Nah, ini terserah Anda mau dibongkar dalamnya. Bisa, kalau nggak dibongkar nggak apa-apa juga bisa. Misalnya kayak gini diisi bensin terus dibersihkan nggak. Penting ini kita gerakin gini. Nah, ini masih keras. Kalau ini kok kita dorong pakai jari gini kok dia masuk, ini kan keras ya. Nah, harus pakai tenaga yang kuat gitu loh. Nah, ini kan pernya berarti masih berfungsi dengan bagus. Tapi kalau pakai jari gini aja udah masuk. Nah, itu per ini udah lembek. Kalau per ini lembek, dia oleng juga, jeduk-jeduk kayak gitu. Kuota olinya harus banyak. Ngeceking ngono. Nah, ini kan keras. Ini kalau nggak dibuka nggak apa-apa, bisa dibersihkan kayak gini. Karena ini kan nggak ngelumpur ya. Tapi kalau udah ngelumpur di sini, ini kan isinya tadi masih keluarnya itu masih oli. Oli yang masih ya lumayan lah, lumayan bagus. Enggak campur dengan lumpur gitu. Lihat tabungnya dalam juga itu kan masih bersih. Jadi kita bisa bersihkan ininya aja. Ganti seal kalau mau diganti seal ya. Nah, kayak gitu. Ini kemungkinan nanti akan diganti seal. Ya. Yes, itu dituntek ngono tokne ra apa-apa, dicuci bensin juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk pengecekan komstirnya. Kalau kita goyang-goyang gini kan kelihatan masih ringan, ya kan? Tadi kita tarik-tarik gini juga nggak ada bunyi cetuk-cetuk. Nah, biasanya kalau ciri-ciri dia udah mulai kalah, walaupun dia nggak bunyi tek-tek kayak gitu, itu gini. Ini komstir kan, kalau dibelokin gini kan. Nah, harusnya kan mentok. Ini kan ringan di tengah gini. Kita goyang-goyang kan dia nggak mau anteng di tengah gitu loh. Masih normal lah. Harusnya ketika ini di pinggirin gini dia itu harus langsung mentok ke habisnya. Nah, ini kan nggak mau, dia kayak ketahan. Ke sini juga. Nah, ini masih mau. Nah, masih mau ya. Yang ke sini. Oh, nggak mau masih. Nah, masih ada sisanya. Harusnya itu kan kalau setir di gini kan dia harus mentok tek langsung gini. Kalau ke sini juga dia harus tek gitu. Nah, ini kita nggak mau. Nah, mentok ketahan. Nah, ini ketahan juga. Padahal di tengah ringan. Nah, itu salah satu ciri-ciri konesnya udah mulai kalah. Oke, Kang Bro ya. Itu bagian komstir udah saya ganti. Itu bagian komstir yang ori atau ben awet. Nah, ini jadi tadi kan cuman gini nggak modek gitu. Nah, sekarang udah mau mentok gitu. Nah, ya kan, dia mau mentok, udah enteng lah. Entengnya itu sampai gini. Kadang kan ada yang entengnya di tengah, kayak tadi kan sebelum dibongkar kan di tengah itu enteng, tapi di ujung sini seret. Nah, kalau ini kan sampai ujung ini dek. Ini kalau ada beban ban wis langsung ngono. Ini sealnya udah diganti. Juga biasanya cara ganti seal, tapi ditarik dikit gini. Nah, nanti diisi. Ini kebetulan saya pakai oli Gardan. Terus buah merek apa? Yang agak kental dikit. Nah, masalah oli selera ya. Selera mau pakai yang standar ring abang-abang gue ya oli sirup terserah. Oli 40 terserah. Semakin kental dia turunnya itu semakin lambat. Baliknya juga lambat ya. Yang enak itu turun cepat, balik naiknya pelan. Turun cepat, naik itu yang enak. Kalau terlalu kental, baliknya memang enak, tapi turunnya terasa keras. Jadi pas dapat lubang itu nggak bisa langsung plus gitu. Disesuaikan. Ini aku pakai oli Gardan ya. Oli Gardan itu kan 120 mili ya kalau Honda. Jadi ini tak bagi dua, jadi 60 milian. Standarnya kan 70 65. Wis ngono wae lah. Iki ilmune Mbah Yoto iki, Mbah Yoto, Karyoto. Oke. Nanti ditutup terus dicek. Digeduk nih kayak tadi ya, diincot.
Guys, ntar kita ini biar masuk dulu olinya. Tinggal yang sebelahnya diisi lagi. Ini itu sama ya, tapi belum, ini paling baru 50-an mili. Ya masih kurang 10 mili sebenarnya. Tiga woh gelas anu iki. Aqua gelas. Nah, nanti dicoba dulu karena kan tambahi 60 mili. Kok kebak. Oke. Iya. Iya, ramat nah itu. Patang gelas. Ramat. Oke, ini yang satunya. Jadi ini saya isi sama ya. 60 mili semua kanan kiri. Nanti kalau diencot ya. Dicek suspensinya kok nggak sama. Nah, nanti ditambahin salah satu, yang mana yang kurang, yang terlalu lembek ditambahin atau yang terlalu keras dikurangi. Ngono sih. Iki dijarke sik ben merasuk. Merasuk. Sebenarnya sih kalau menurutku pengisian kayak gini tuh enak dari sini. Enaknya itu udaranya itu langsung bisa keluar. Kalau di sini tuh biasanya kadang masih ada anginnya. Jadi kalau diincot bunyi suk 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 kayak ngono lho. Lah iki to botole Vanolop gitu. Longi sak mono sak botol kuwi to, berarti sak gardan gitu. Sip. Sip. Bengkel dadakan. Oke, sekarang kita coba cek ya. Diencot cek, dincot. Tuh. Senengannya tripodnya ini, wayang ganti gitu tripodnya. Just pelan. Terus nah ini kan kelihatan garisnya. Kalau pelan. Dincot banter. Garisnya mana ini? Oke, segini ya garisnya kelihatan. Sebelahnya sebelah jajal maning. Yang mana yang kelihatan garisnya? Oke ya, Kang Bro. Kita cek. Garisnya agak lamet-lamet. Nah, ini garisnya di sini. Yang ini di sini. Kita coba ukur sama enggak. Oh, lihat ya. Kanan kiri sama garisnya. Bekasnya ya, bekas encotan ini. Nah, ini di sini, ini di sini. Lurus ya. Kalau tadi kan ini di sini, ini agak naik. Oke, simbang. Biasanya dipengaruhi kalau kayak gitu tuh sealnya bocor. Ini tadi kan sealnya tak ganti ya. Karena tadi masih ada olinya, cuman kan dia rembesnya belum parah. Tuh seal bocor bisa, atau encer sebelah. Bisa sebelah sini lebih dulu encer, lebih dulu kental kayak gitu. Itu bisa. Oke. Yes. Tinggal dipasang. Sip. Nah. Lihat di bagian sini harus dicek ya, Kang Bro. Tinggi kameranya nih ya. Cek
ini tuh harus di tengah. Kalau ini nggak lurus, nah itu ada masalah. Ya, ban dengan selebor ini nggak lurus, bisa segitiganya sana bengkok, bisa pipa soknya bengkok. Nah itu bisa membuat oleng juga. Kalau segitiga atau soknya pipanya bengkok, bisa oleng. Nah ini aku asal masang bisa lurus, ya berarti aman. Tapi kalau dipasang misal gini kan, lurus, nanti pipanya atau soknya diputer kok jadi mereng-mereng. Nah kayak gitu itu berarti pipanya udah bengkok. Jadi kalau dipasang diputer-puter kayak apapun dia tetap lurus, berarti aman bagian pipanya. Oke, tinggal kencengin. Dan dia yang jelas nggak ada ring-ring apa-apa tambah-tambahan, itu nggak ada kalau dia masih normal. Nah ini setire ketika udah dipasang ban kayak gini, langsung gaduk. Oh, ya toh, kalau ke sini dah langsung mentok. Jadi kalau tadi ringan, sini seret. Nah ini wes ini dek merono dek guys, enteng. Terus di sini juga ditarik sininya, nggak ada bunyi cetuk-cetuk gitu, nggak ada. Kalau tadi sih memang nggak ada ya, hanya saja dia masih tipis-tipis. Di tengah enteng, di pinggir itu agak berat. Biasanya yang kayak gitu agak narik dia ketika nyetir. Ini kayak bahan ini mendat gini. Paga. Tadi ganti. Bane. Bane. Ora iki. Bane mau dijajal oleng kan. Tadi masih oleng, ternyata ini memang batiknya iki. Iki jaluk diseporeng iki. Diseporeng. Kone bengkel seporeng iki. Ganti peleknya ini, pelek depan langsung aman, stabil. Nah, berarti ini ya betul, berarti tadi ya. Masalah kemudi rada gaplek ya. Wis ngono wae. Assalamualaikum.